Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat channel Cahaya Al-Quds yang mulia dan dicintai Allah, semoga Anda selalu dalam keberkahan, nikmat rezeki dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku yang mulia dan dicintai Allah, pada perjumpaan kita kali ini kita akan membahas mengenai zikir mustajab 1 jam sebelum subuh. Baca 100 kali zikir khusus ini, semua hajat Anda Allah selesaikan. Saudara-saudariku yang mulia dan dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari setiap individu pasti menghadapi berbagai macam hajat atau kebutuhan yang bisa berkaitan dengan duniawi maupun ukhrawi. Namun tak jarang pula kita merasakan kesulitan atau kebingungan dalam mencari solusi untuk masalah-masalah tersebut. Sebagai seorang muslim, salah satu cara terbaik untuk mendapatkan solusi adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir, doa, dan ibadah. Salah satu waktu yang paling utama untuk beribadah dan berzikir adalah pada waktu sepertiga malam terakhir, yaitu sekitar 1 jam sebelum subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di setiap malam Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan mengabulkannya, siapa yang meminta ampun kepadaku maka aku akan mengampuninya, siapa yang meminta kepadaku maka aku akan memberi kepadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal ini menunjukkan betapa istimewanya waktu sepertiga malam terakhir, termasuk 1 jam sebelum subuh. Pada waktu tersebut pintu langit terbuka dan doa-doa yang dipanjatkan hamba-hambanya lebih cepat dikabulkan oleh Allah. Dengan mengisi waktu tersebut dengan zikir dan doa, insya Allah Allah akan memudahkan segala urusan dan mengabulkan segala hajat kita. Sahabat Cahaya Al-Quds, bila kita sanggup dan berusaha untuk berzikir, untuk bermunajat di waktu tersebut, kita awali dengan sholat sunnah malam ataupun sholat sunnah taubat. Kemudian membaca akan 3 lafaz zikir ini. Yang pertama, membaca zikir Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan saya bertobat kepadanya. Zikir ini adalah ungkapan yang sangat dalam yang menunjukkan pengakuan terhadap dosa dan kesalahan kita serta penyerahan diri kepada Allah. Zikir ini juga memiliki kekuatan untuk menghapus dosa, bahkan dosa-dosa besar sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, siapa yang mengucapkan Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi dengan sepenuh hati, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Tirmizi. Dengan mengucapkan zikir ini, kita bukan hanya memohon ampunan, tetapi juga berusaha untuk memperbaiki diri dan meninggalkan kebiasaan buruk yang mungkin telah kita lakukan. Memohon ampunan kepada Allah dan bertobat dengan tulus akan membawa berkah dalam hidup kita. Keberkahan ini bisa berupa kedamaian hati, kelapangan rezeki, serta peningkatan kualitas hidup secara umum. Salah satu efek positif dari memperbanyak zikir ini adalah menghilangkan perasaan cemas dan gelisah. Ketika kita merasa ada masalah ataupun beban yang berat, memohon ampun kepada Allah bisa membantu menenangkan hati dan pikiran. Dengan setiap zikir yang kita ucapkan, kita semakin menyadari bahwa kita membutuhkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Ini memperkuat hubungan kita dengannya.
dan kita menjadi lebih tawakal dan bergantung kepadanya. Yang kedua, membaca zikir la ilaha illallah. Zikir la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang berarti tiada Tuhan selain Allah. Ini adalah inti dari ajaran Islam yang mengakui keesaan Allah dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadapnya. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam karena merupakan pernyataan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan selainnya. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita menyucikan hati kita dari segala bentuk syirik atau menyekutukan Allah. Ini adalah zikir yang sangat penting untuk menjaga kemurnian akidah kita. Kalimat ini memiliki kekuatan untuk menghapus dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan tanpa sengaja. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka ia akan terhapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Muslim. Dengan sering mengucapkan kalimat tauhid ini, kita mengingatkan diri kita untuk selalu berada di jalan yang benar dan menjaga keimanan serta ketaatan kepada Allah. Zikir ini adalah kunci menuju surga, sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan mendapatkan syafaat dan akhirnya memasuki surga. Kalimat ini juga memiliki kekuatan untuk memperkuat doa kita. Ketika kita memohon kepada Allah, mengingat bahwa hanya Allah yang berkuasa untuk mengabulkan doa tersebut, kita akan merasa lebih yakin bahwa doa kita akan dikabulkan. Yang ketiga, berselawat kepada Rasulullah SAW. Selawat kepada Rasulullah adalah doa yang kita panjatkan untuk memohonkan rahmat dan keberkahan kepada Rasulullah SAW. Selawat ini juga menunjukkan rasa cinta dan penghormatan kita kepada beliau sebagai utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup. Salah satu keutamaan utama dari membaca selawat adalah mendapatkan syafaat ataupun pertolongan Nabi SAW pada hari kiamat. Sebagaimana beliau bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Setiap kali kita bersolawat, Allah akan mengangkat derajat kita di sisinya dan memberikan kebahagiaan dalam hidup. Solawat menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan membantu kita untuk semakin mengikuti jejak langkah beliau dalam kehidupan. Membaca solawat juga membawa berkah dan ketenangan hati, karena kita selalu ingat kepada Rasulullah yang menjadi contoh teladan hidup yang sempurna. Sahabat Cahaya Al-Quds, dengan menggabungkan ketiga zikir ini, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dibaca sebanyak 100 kali masing-masing dalam 1 jam sebelum subuh, memberikan banyak manfaat dan keberkahan dalam hidup. Dengan berzikir sebanyak itu, segala hajat baik yang berkaitan dengan dunia maupun akhirat akan lebih mudah dikabulkan oleh Allah. Zikir ini juga akan membersihkan hati kita dari dosa-dosa, memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan membawa kita lebih dekat kepadanya. Allah akan memberikan rezeki yang melimpah dan perlindungan dari segala macam bahaya dan musibah. Zikir ini akan memberikan kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita, serta membuat kita lebih sabar dalam menghadapi segala ujian dan tantangan hidup. Sahabat Cahaya Al-Quds yang dimuliakan Allah, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan untuk mengamalkan zikir ini dengan ikhlas dan istiqomah, serta mendapatkan segala berkah dan keberkahan yang Allah janjikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam biswab. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua.
yang benar datangnya dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.